Nabi mencontohkan kita masuk ke kamar mandi, tidak ujuk-ujuk langsung masuk. Ada 2 sunnah saat masuk, 2 sunnah saat keluar. Perhatikan. 2 sunnah saat masuk, 2 sunnah saat keluar. 2 sunnah saat masuk, sunnah yang pertama adalah melangkah dengan kaki kiri. Hati-hati ya, awas kadang-kadang kita lupa itu. Masuk masjid kaki kiri, masuk kamar mandi kaki kanan. Awas jangan keliru. Masjid kaki kanan, kamar mandi kaki kiri. Melangkah dengan kaki kiri, kemudian membaca doa. Itu referensinya telah dituliskan. Al-Bukhari 142, Muslim 375, kemudian At-Tirmidzi nomor hadis yang ke-6. Kemudian kita membaca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Hafal artinya? Baik, saya tulis dulu ya. Nanti kita bahas per kalimatnya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika, saya turunkan ke bawah, minal khubuthi wal khaba'ith. Saya garis bawah ya. Perhatikan setiap runtutan kalimatnya. Allahumma, duhai Allah, ini panggilan yang sangat merendah. Panggilan yang sangat merendah. Asal kalimatnya ya Allah. Oke, alhamdulillah. Asal kalimatnya ya Allah. Bila digabungkan 2 kalimat ini untuk menunjukkan sifat kerendahan hati, maka diganti kalimatnya dari ya Allah menjadi Allahumma. Oke, jelas sampai sini? Baik. Tapi bila kita ingin menekankan permohonan doa yang sangat, biasanya dari Allahumma diganti menjadi Rabbana. Jelas ya? Jadi kalau Bapak Ibu misalnya ingin berdoa, doanya dengan merendah, baca Allahumma. Tapi kalau dalam keadaan yang sangat kita mohon ingin dikabulkan dengan segala keagungan Allah, sifat-sifat yang memelihara kita, merawat kita, mengabulkan permohonan kita, maka sebut namanya Rabbana, Rabbana. Karena itu di Quran seringkali diajarkan doa dengan Rabbana. Oke? Yang paling hafal Rabbana atina fid dunya hasanah. Baik. Jelas sampai sini ya? Maksud saya, dari sini kita sekarang sudah tahu kalau ingin berdoa yang standar, ya Allah. Kalau ingin agak merendah, Allahumma. Kalau sangat serius ingin dikabulkan, Rabbana. Baik. Insyaallah ya, bisa dipraktikkan. Yang kedua, ya Allah dengan perasaan yang sangat merendah. Inni, bila di dalam Al-Quran atau di hadis ada kalimat inni atau inna, inni itu asalnya dari kata inna ditambah i. Ya? Inna ditambah i. Inna itu dikenal dengan huruf taukid, artinya huruf yang berfungsi menguatkan sesuatu, menunjukkan kekuatan maksud. Ya. Jadi kalau di dalam Quran ada ayat yang diawali dengan kata inna, itu artinya kita diminta harus yakin, jangan ragu. Kenapa diawali dengan kata inna? Karena ada sementara orang yang ragu dengan kandungannya, dikuatkan oleh Allah dengan inna ini. Jangan ragu, kamu harus yakin. Contoh, wal 'asr innal insana lafi khusr. Sungguh, demi waktu yang selalu kita lalui, manusia berpotensi rugi. Kadang-kadang ada yang ngeyel. Ah, masa sih? Saya biasa aja. Nah, dikuatkan oleh Allah dengan inna. Perhatikan, kalau inna yang diartikan dengan sungguh atau sesungguhnya ditambah dengan i di ujungnya, maka dari inna ini dirubah menjadi i harokat akhirnya. Jadi apa? Ini. Setiap bertemu dengan i seperti ini, huruf ya yang mati, semua kalimat sebelumnya itu umumnya dijadikan i. Jelas ya? Baik. Inna itu sungguh, i itu berarti saya. Kata ganti berarti saya. Saya beri contoh misalnya. Rumah bahasa Arabnya apa? Bait. Bait.
Saya beri pelajaran sebentar ya. Yang paling gampang begini, an in unnya hilangin biar nggak pusing. Hilangkan. Yang paling mudah rumusnya itu hidup ayu mati syahdu. Hidup ayu mati. Baik. Kalau menemukan kalimat Arab apapun, baca awalnya dengan hidup. Pilihannya cuma 3, a, i atau u. Siap? Hidup ayu, hidupkan awalnya dengan dibaca a, i atau u. Mati syahdu, ujungnya tidak usah dihidupkan lagi, jangan lagi disebutkan an in un, matikan langsung biar tidak bingung. Syahdu itu bahasa Arabnya sukun, matikan dengan sukun. Contoh, ini ada ba, ya, ta. Ba, ya, ta. Silakan dibaca. Baik, udah pintar ya. Karena udah ditulis tadi. Silakan, mau dibaca bid juga boleh. Orang Arab juga paham. Hanya nanti diluruskan. Mereka paham. Seperti kita mengucapkan sepeda dengan sepeda. Ya? Orang Arab paham, nanti diluruskan. Itu bahasa amiyah namanya, slangnya. Ya. Nah, sudah bisa baca ya? Ini apa? Bait. Silakan mau baca bid juga boleh. Tidak usah baitun, baitin, baitan lagi supaya nggak bingung. Oke? Insya Allah terbaca ya. Contoh terakhir, kedua misalnya, contoh saja. Saya berikan lagi yang lain, hamzah, a di atasnya, dal dengan i ujungnya. Baca. Udah pintar, adi. Gampang ya? Bahasa Arab itu gampang. Di Arab itu anak usia segini udah bisa bahasa Arab tuh. Kemarin saya dari sana anak-anak segini udah bisa itu. Malu Pak sama yang kecil-kecil tuh. Baik ya. Nah, sekarang perhatikan. Bait ini rumah. Kalau kita ingin jadikan ditambah saya, misal ini rumah, ingin jadikan rumah saya, tambah saja ujungnya dengan i. Tadi kalau ujungnya dengan i, harokat sebelumnya jadi apa? Jadi i kasrah. Bait dengan i jadi apa? Baiti, rumah saya. Yuk saya tambah. Ini gampang sekali. Buku itu kitab. Buku saya? Kami. Ibu itu ibu saya? Baik. Ayah itu ab, ayah saya? Teras halaman depan, teras halaman depan saya? Nah, itu lain. Itu lain ya. Supaya nggak ngantuk sebentar. Perhatikan. Ya Allah, aku merendah kepadamu, sungguh aku. A'udzu, aku berlindung. Perhatikan, aku berlindung bika kepadamu. Ada u'idzu, ada a'udzu, itu lain. Ada a'udzu, ada u'idzu, itu lain. Ada a'udzu, ada u'idzu. Ali Imran surat 3 ayat ke-36. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysat dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryama wa inni u'idzu. Perhatikan. Kalau a'udzu artinya saya yang berlindung, kitanya. Saya berlindung kepada Allah. Tapi kalau u'idzu memperlindungkan, memohon perlindungan untuk orang lain, bukan untuk kita. Jadi ada di antara sunnah ketika melahirkan seorang bayi, ya, orang tua berdoa kepada Allah memperlindungkan anaknya supaya dijauhkan dari setan. Itu dalilnya di surah Ali Imran ayat ke-36. Orang-orang yang memperlindungkan anaknya semenjak lahir, maka langsung diterima, dijaga oleh Allah. Ayat 37-nya, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Maka Allah akan jaga perjalanan hidupnya dalam keadaan yang baik, dijauhkan dari syaitan. Itu baru di awal sunnah. Teruskan dulu. Ini sungguh aku berlindung kepadamu. Minal khubuthi, dari, biasanya diartikan apa khubus di sini? Syaitan laki-laki. Kayak gimana bentuknya itu, Pak? Setan laki-laki. Wal khaba'is, dan syaitan perempuan. Subhanallah.
Susah juga digambarkan ini. Kenapa tidak langsung saja menyebutkan minasyaitonati wasyaiton atau minasyayatin? Ya Allah, dengan merendah aku sangat bermohon kepadamu, aku berlindung padamu dari segala setan. Kan bisa. Kalau baca Quran bacaannya apa ta'awudnya? Kenapa masuk kamar mandi bukan a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Atau Allahumma inni a'udzubika minasyaitonirrajim, tapi kita baca minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, sekarang perhatikan betul. Khubuth ini asalnya dari kata al-khubthu, kha ba dengan tha. Ini bentuk jamak ya. Bapak Ibu mesti sabar ya. Saya senang membahas per kalimat, kadang per huruf karena ada maknanya ya. Kha ba tha, khabutha. Khabutha ini artinya sesuatu yang kotor, yang jorok, yang tidak senonoh. Khabutha, sesuatu yang kotor, jorok. Bila kata ini ingin dibentuk menjadi orangnya, kalau seorang disebut dengan khabith, seorang laki-laki yang jorok, yang kotor, khabith. Kalau perempuan ditambah ta di ujungnya, ta marbutah, khabithah. Perhatikan, khabith, khabithah. Kalau ini akan dijamakkan, perhatikan. Kalau jamaknya melekat kepada sifat, jamaknya melekat kepada sifat, dan nanti setan itu bukan wujud makhluk, setan itu sifat. Setan itu sifat. Wujudnya itu bisa lain. Wujudnya bisa iblis yang tak nampak. Karena itu iblis, ketika disebut iblis oleh Quran, itu belum menggoda Adam. Belum menggoda Adam. Iblis itu disebut iblis, asalnya dia dari jin yang sangat taat kepada Allah, kemudian menyimpang. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Kalimat iblis pertama muncul di Al-Baqarah ayat ke-34. Diminta untuk sujud kepada Adam, dia menolak. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Tapi belum goda Adam. Jadi iblis itu wujud makhluk yang menyimpang dari taatan kepada Allah, fasik dia, tapi belum menggoda. Ketika menggoda Adam, dirubah namanya dari iblis menjadi nama lain. Ayat 36-nya, fa'azallahuma syaitanu anha. Jelas ya? Ini untuk menunjukkan bahwa sifat-sifat yang menggoda kita, memalingkan kita dari ketaatan kepada Allah, maka dia berbentuk sifatnya dengan syaitan. Wujudnya bisa macam-macam. Ada yang tidak tampak berbentuk jin atau yang tampak. Karena itulah ketika membaca surat An-Nas, ujungnya minal jinnati wan nas. Jelas sampai sini? Baik. Nah, syaitan itu seringkali senang dengan tempat yang kotor. Siap? Yang sangat kotor itu rumahnya. Digambarkan dalam riwayat kamar mandi itu sebetulnya ya, itu tempat yang paling kotor, disitulah rumahnya setan. Karena itu jangan lama-lama di kamar mandi itu. Ada orang yang sampai baca korannya di kamar mandi, ya. Baca majalahnya di kamar mandi. Kadang-kadang dapat ide di kamar mandi itu. Ya. Perhatikan, karena tempatnya itu rumahnya, berpotensi berkumpul segala sifat-sifat buruk di situ. Baik yang buruk ini terkait dengan laki-laki atau terkait dengan yang perempuan. Karena sifat-sifat buruk itu mengumpul, kalau satu tadi disebut apa? Al-khubth ya, orangnya khabith. Kalau banyak sifatnya terkait dengan laki-laki, dijamakkan menjadi khubuth. Jelas ya? Jadi seorang laki-laki yang masuk ke kamar mandi, masuk ke markasnya setan, ada potensi-potensi yang bisa menggoda dia, memalingkan dari ingat kepada Allah, dimasukkan segala hal yang kotor saat itu, okay? Karena saking banyaknya keadaan-keadaan itu, baik, disebutlah, dijamakkan sifatnya dengan khubuth. Karena itu hebatnya setan. Saat masuk, seolah-olah kita tidak ingat apa-apa, di kamar mandi bisa ingat segala hal. Okay. Apakah laki-laki saja? Tidak. Karena itu dijamakkan sifatnya untuk perempuan. Wal khaba'ith. Perhatikan, kalau setan berhasil menggoda yang laki-laki sehingga berpikiran kotor, bertindak kotor,
berkata-kata yang kotor, berpikiran yang kotor, maka dirubah pemiliknya dari khubus ini, dari sifat menjadi khabithun. Al-khabithun. Al-khabithun. Yang perempuan, bila dia berhasil digoda oleh setan, punya pikiran yang kotor, kata-katanya tidak baik, perilakunya kotor, menyimpang dan sebagainya, kemudian dirubah kalimatnya karena dimiliki sifat ini oleh orangnya menjadi al-khabithat. Laki-laki al-khabithun, perempuan al-khabithat. Ini gampang. Pelajaran kedua di bahasa Arab paling gampang. Kalau satu kalimat ingin dijamakkan, untuk laki-laki tambah saja waw dan nun ujungnya. Waw dan nun jadi un. Ingat ya, kalau ada waw dan nun di ujungnya bacanya un. Untuk perempuan tinggal tambah alif dan ta di ujungnya. Kalau ada alif panjang bacanya a. Contoh, muslim laki-laki. Orang-orang muslim laki-laki muslimun. Perempuan muslimat. Mukmin laki-laki, banyak kan? Mukminun. Perempuan mukminat. Orang-orang yang hadir, hadir. Kalau laki-laki hadirun. Perempuan itu tidak ada. Hadirat tidak ada. Karena itu disebut dengan jamu syamil. Kalau sudah hadirun itu mencakup laki-laki dan perempuan. Oh. Hadirin sekalian, itu sudah laki-laki dan perempuan. Sama dengan begini padanan katanya. Kafir, orang-orang kafir? Kafirun, ada kafirat? Tidak ada. Jadi kalau sudah kafirun itu laki-laki dan perempuan, ya, mesti belajar kita. An-Nur surat 24 ayat 26. Wal khabithuna lil khabithat wal khabithatu lil khabithin. Ada di Quran. Laki-laki yang punya pikiran kotor, perilaku yang tidak baik, tuturnya tidak baik, itu tidak cocok disandingkan dengan perempuan yang baik, kecuali yang sepadan kotornya. Jadi kalau bapak ibu punya anak, laki-laki ataupun perempuan, anaknya baik, jangan pasangkan dengan orang yang tidak baik. Kalau sudah tahu ini tidak baik, tuturnya tidak baik, perilakunya tidak baik, jangan dipasangkan, karena ada sifat-sifat setan dihembuskan di situ. Bersihkan dulu baru dipasangkan. Jelas? Karena orang-orang yang baik wat-thayyibuna lit-thayyibat. Perhatikan, kalau keliru kita resikonya besar. Mohon maaf. Tolong kaji benar surat An-Nur ini, ayat ke-26 ini. Kata Allah, orang-orang yang baik itu cenderung akan ringan digosipkan. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Orang-orang yang baik kalau dipasangkan itu akan disebutkan yang baik-baik, cenderung tidak digosipkan. Tapi kalau orang baik ketemu orang jelek, gosipnya banyak. Atau orang jelek dengan yang jelek, gibahnya akan banyak. Yang kedua apa? Subhanallah. Walahum maghfiratun wa rizqun karim. Kecenderungan akan selalu baik, bebas dari dosa, dan dibuka rizkinya oleh Allah. Jadi mulai sekarang kalau kita punya anak yang ingin dipasangkan, cari orang-orang yang baik. Terbuka kebaikan, terbuka ampunan, dan rizki mengalir dengan baik. Jelas sampai sini? Baik. Yuk kembali ke sini. Karena kita akan masuk ke markas setan, langkahkan kaki kiri. Mohon kepada Allah, Allahumma ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu minal khubuthi, dari godaan-godaan yang mungkin menimpa aku sebagai laki-laki, wal khaba'ith, atau godaan-godaan yang menimpa aku terkait dengan perempuan. Jelas sampai sini?